Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul tempat ini untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan tempat ini bisa bangkit berdiri saat ini. Kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan segenap hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut kehadiran Tuhan tempat ini. Kita mau undang Dia. Mari Tuhan Yesus, biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami sembah Tuhan tempat ini. Dan biar Tuhan sendiri Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang akan bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami, di atas sembah kami kepadamu Tuhan. Dan kami sungguh serahkan Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dengan umatnya. Mari datang dengan segenap hatimu, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari dengan sungguh hati datang padanya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku nampak hanya Kamu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sambut kehadiran-Nya di tempat ini. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, give all praise to you. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
bersyukur Yesus Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang bisa kami rasakan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biar Engkau yang terus Tuhan bertahta dan berhadirat tempat ini Tuhan. Saat ibadah ini berlangsung Tuhan, kami perlukan Engkau, kami perlukan Roh-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Haleluya. Boleh berikan senyum ke kiri kanannya dulu. Coba saya juga mau lihat senyumnya dari atas mimbar sini, bisa dilihat senyumnya. Sangat cantik dan ganteng sekali pada pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa ada sukacita dan damai sejahtera di tempat ini karena ada Tuhan yang hadir di tempat ini, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita? Dia hadir di tempat ini, amin. Maka kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya, Tuhan hadir. Mari sama-sama katakan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru.
suku dan bangsa. Oh, Kau yang berdiri di hadapan kami Tuhan. Taat. Mari semuanya sama-sama. Oh, satu suara menyatakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan berkata. Oh, kami naikkan. Mari katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita selamanya, amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita, yang layak terima setiap sembah, yang layak terima setiap pujian kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari sama-sama. Siap-siap PHC. Angkat tanganmu sama-sama. Come on. Katakan. Keselamatan bagi Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari katakan pujianmu, oh kekuatanmu, oh hormatmu dan kekuasaanmu, kemuliaan selamanya. Come on. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, ada hormat, ada kekuasaan selamanya. Katakan selama. Sekali lagi sama-sama. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Amin, saudara. Boleh saya persilakan saudara untuk kembali duduk. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ada kemuliaan, ada kuasa. Dia yang layak, Dia yang begitu layak kita sembah. Begitu layak terima setiap pengagungan kita pada pagi hari ini. All the saints and angels, they bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Come on, sing it out. Say, You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Come on, sing it one more time. Come on, say. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You
Jemaat boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Lift up your hands and sing. Everything I am, I give to you, Jesus. Oh, come on, say. And to you are all things. You deserve the glory. Mari semua sama-sama angkat suaramu katakan. Oh, yes, you are Lord. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, with all your heart, say. Everything I am, I give to you. You are worthy, you are holy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Jemaat EHC boleh sama-sama angkat tanganmu. Mari kita mau naikkan penyembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau naikkan penyembahan pengagungan yang tinggi untuk Tuhan. Come on, church. Say. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense
Engkau yang layak kami sembah Tuhan. You deserve all the glory, Jesus. Heavenly Father, we thank you, Jesus. We thank you for your beautiful presence, Jesus. Haleluya, Tuhan. Bolehkah saudara izinkan saya untuk beberapa menit ke depan ini mengajak saudara bersama-sama untuk saudara mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bolehkah izinkan saya untuk mengingat bagaimana Tuhan menuntun hidup saudara 1 minggu belakangan ini. Bolehkah saudara ingat pada saat saudara ada di dalam pergumulan, ada tangannya yang perkasa yang menopang kehidupan saudara. Saat saudara sedang ada di dalam sakit penyakit, ada tangannya yang menyembuhkan saudara. Dan saat saudara ada di dalam pergumulan yang besar, percayalah bahwa hidupmu ada di dalam kendali 100% di dalam tangan Tuhan yang hebat. Maukah siang hari ini saudara, maukah kau angkat pujianmu? Siang hari ini Tuhan berkata, "Nak, datanglah padaku, nak. Nak, datanglah padaku, nak. Aku kangen padamu, nak. Aku rindu kau datang mencari wajahku pada pagi hari ini. Aku rindu bersekutu denganmu pagi hari ini, nak." Maukah jemaat Tuhan EHC tempat ini, maukah kau angkat tanganmu, maukah kau naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia yang layak terima sembahmu. Dia yang layak terima setiap suara, setiap pengagungan, setiap pengagungan yang kita naikkan. Dia Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, Dia sahabatmu, Dia keluargamu, Dia yang menopang hidupmu. Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let. Biarkan pengagunganmu naik, biarkan terjadi dupa yang harum, biar jadi dupa yang harum di
deserve all the glory, Jesus. Mari Tuhan kami berdoa ya Bapa. Kami datang ke tempat ini Tuhan, rumah-Mu ya Bapa. Kami datang bukan untuk minta diberkati Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan untuk minta disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami datang ke tempat ini bukan minta untuk Tuhan memberkati pekerjaan kehidupan kami Tuhan. Tapi hari ini kami datang hanya untuk berkata, You deserve all the glory Jesus. Kau yang layak terima setiap pengagungan kami Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian-pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima setiap pengagungan yang kami naikkan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan jemaat-Mu EHC di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan duduk diam saat ini untuk mendengarkan apa yang jadi isi hati firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang pakai hamba-Mu Tuhan. Berbicara secara pribadi, lepas pribadi pada setiap kami Tuhan. Karena kami rindu untuk dengar apa yang mau jadi isi hati Tuhan untuk EHC di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita yang rindu semakin lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, harap pastikan telepon seluler Anda dalam keadaan silent supaya tidak mengganggu jalannya firman Tuhan berlangsung. Terima kasih. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, karena ini masih dalam bulan kepenuhan roh, makanya saya mau bahas satu hal yang buat saya cukup penting. Karena ini jarang sekali dibuka akan buat setiap saudara. Holy Spirit, who is He really? Siapa sebenarnya Roh Kudus? Ya, kita mau belajar bersama-sama saudara. Semua udah tahu ya, Roh Kudus itu bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah Parakletos. Ya semua udah tahu lah itu. Ya satu waktu saya baca artikel saudara di satu majalah, kemudian saya nemuin kata ini, ya, harisphobia. Ya, saya tertarik dan coba saya baca semua, coba saya simpulkan buat saudara. Ya, harisphobia adalah istilah yang menunjuk kepada kelompok orang-orang Kristen yang menghindari bahkan menolak untuk mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus dalam gereja karena adanya pengalaman dan keyakinan bahwa praktek-praktek karunia-karunia Roh dapat menimbulkan permasalahan, kekacauan, perpecahan, bahkan penyesatan. Ternyata ada loh saudara, kelompok orang-orang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan buat orang-orang seperti ini, saudara? Kita harus doakan, saudara. Ya, karena mereka adalah korban, kalau saya bilang. Ya, mereka korban dari oknum-oknum hamba Tuhan yang mempraktekkan karunia-karunia Roh secara berlebihan dan serampangan, saudara. Ya, mereka adalah korban-korban. Dan ini salah satu contohnya, saudara, di Afrika Selatan. Ada seorang pendeta yang bisa mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan kanker dan HIV AIDS, ya, dia bisa sembuhkan kanker dengan menyemprotkan pestisida. Ya, kalau kita di sini sebutnya baygon lah ya, obat nyamuk. Ya, ini disemprotkan ke jemaat, muka jemaat. Ya, ini contoh, hanya contoh beberapa saja ya, contoh hamba Tuhan. Ada lagi hamba Tuhan di Zimbabwe yang mengaku bahwa dia punya nomor handphone pribadi Tuhan Yesus. Hebat ya, luar biasa saudara. Ya. Tapi inilah contoh-contoh orang-orang hamba Tuhan yang menggunakan karunia-karunia Roh secara sembarangan, secara berlebihan, ya, tidak pada tempatnya, sehingga mengakibatkan tadi adanya harisphobia.
orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak mau lagi mempraktekkan karunia-karunia roh. Ya, karena merasa bahwa apa yang dilakukan mungkin aja bisa aja itu bohongan. Bisa terjadi. Ada lagi saudara, seorang gembala Good News International Church. Ya nama gerejanya bagus ya, Good News International Church. Tapi saudara bisa lihat, gembala meminta kepada jemaatnya untuk terus berpuasa tanpa henti. Supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara beruntung Bapak Gembala gak suruh saudara puasa untuk selamanya saudara. Kalau enggak kejadian ini terjadi di Indonesia saudara. Bukan hanya di Kenya. Ya, Pak Gembala hanya minta saudara puasa selama 10 hari. Oke, enggak selama-lamanya. Ya. Sehingga Pastor John A. MacArthur nulis ada yang namanya Charismatic Chaos. Ya, sebuah buku yang sangat luar biasa, banyak memberkati gereja-gereja. Tapi ini suatu tamparan keras buat gereja-gereja karismatik seperti kita. Ya, tamparan yang sangat keras. Bahwa banyak hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum hamba Tuhan yang mempergunakan karunia-karunia roh tidak pada tempatnya. Yang menggunakan sembarangan, berlebihan. Ya, mengagung-agungkan dengan apa yang ada padanya. Ya, saudara pasti tahu ada hamba Tuhan yang kita udah tahu, udah kenal bahwa dia buka jasnya aja kemudian dia tebarkan semua rebah. Itu salah satu contohnya saudara. Ya. Atau hamba Tuhan yang ngaku-ngaku pernah ke surga. Atau pernah trip ke neraka. Aduh, luar biasa. Ya. Jadi neraka bisa jadi study tour rupanya saudara. Ya. Kini kita harus akui bahwa ini memang ada. Ya. Dan ini terjadi di kalangan banyak orang Kristen. Ya, karismatik chaos. Ya, sampai ada satu trauma yang mendalam, seorang YouTuber asal Amerika, dia buat satu video yang menyatakan bahwa haruskah saya meninggalkan gereja karismatik saya. Masalahnya video ini sudah ditonton hampir 1 juta viewers, saudara. Bisa bayangkan, 1 juta viewers sudah nonton video ini. Dan bagaimana 1 juta orang ini memutuskan untuk tidak lagi mau ke gereja. Tidak mau lagi pelayanan. Apa yang terjadi, saudara? Ini dampak buruknya, saudara, ya, dari karisfobia, saudara. Ya. Saudara yang ibu-ibu siapa? Saudara punya anak, punya bayi. Saudara kok anak atau bayi saudara lihat sangat-sangat kotor. Saudara mandiin atau saudara buang bayinya, saudara. Apa? Dimandiin ya. Dan yang dibuang adalah air bekas buang mandi, air mandinya, saudara. Ya kalau saudara lihat itu kotor, bukan bayinya yang dibuang. Tapi pasti air bekas mandiannya yang dibuang. Ya. Ini seorang hamba Tuhan, Thomas Campbell katakan, di mana Alkitab berbicara, kita pun akan berbicara. Tapi di mana Alkitab diam, kita pun akan diam. Tapi yang terjadi sekarang ini, banyak hamba Tuhan, terutama di zaman sosial media sekarang, banyak menyatakan hal-hal yang tidak perlu disampaikan sebenarnya. Tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu disampaikan kepada jemaat, tapi dia berkata-kata. Walaupun Alkitab tidak suruh untuk katakan itu. Itu yang banyak terjadi sekarang ini. Terutama di zaman sosial media seperti ini, kita tahu perpecahan demi perpecahan terjadi hanya karena apa? Hanya karena hamba Tuhan menyatakan hal yang tidak seharusnya dia sampaikan, saudara. Firman Tuhan, kita mau masuk ke Parakletos tadi. Iya, Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, 2 minggu yang lalu saudara Imelda sudah sampaikan tentang hal ini, saudara. Apa yang disampaikan 2 minggu yang lalu? Roh Kudus itu sebagai teman. Oke, kita lanjut, kita coba lihat perspektif yang lain, saudara ya. Ya. Sini saya sudah pernah sampaikan beda karya Roh Kudus zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Pekerjaan Roh Kudus pada zaman
Perjanjian lama itu hanya bekerja pada imam, nabi, dan raja. Ya, cuman hanya 3 jabatan ini yang bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau saudara jemaat biasa, saudara jemaat biasa aja nggak mungkin bisa dikuasai Roh Kudus. Tapi beda dengan perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru Roh Kudus bekerja pada setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ya. Saudara harus bangga itu dan saudara harus catat ini saudara. Ya, bahwa Roh Kudus itu bekerja pada semua saudara. Tidak hanya pada imam, raja, dan nabi. Tapi setiap saudara pribadi lepas pribadi, kita percaya saudara dipakai oleh Roh Kudus secara luar biasa. Dan ada 2 berkat besar dan pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, kita masuk ke yang pertama. Oke. Kehadiran Roh Kudus menjadi pembela orang percaya. Oke. 1 Korintus 13 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu? Kemudian ayat 17-nya, jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan itu adalah kudus dan bait Tuhan itu adalah kamu sekalian. Ya, saudara dan saya adalah bait Tuhan. Ya, dan ini adalah janji Tuhan, proteksi Tuhan. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan yang akan membinasakan dia. Ya, ini janji perlindungan Tuhan buat saudara. Ya, ada orang yang menyakiti saudara, ada orang yang ingin mencoba membinasakan saudara, maka Tuhan yang bertindak. Ya, ini luar biasa saudara. Ini bentuk proteksi yang asuransi jiwa yang paling tinggi saudara. Ya, lebih daripada asuransi jiwa yang lain dimanapun ada. Nah, sekarang kita masuk ke sini saudara. Ya, pembela, parakletos bahasa Yunaninya kita udah tahu, bahasa Inggrisnya defender. Sosok pembela dalam konteks hukum, kita mengenal ada yang namanya pengacara. Bahasa Belandanya advokat, ya, bahasa Inggrisnya lawyer. Saudara pasti udah tahu, udah pernah tahu kan? Ya, bahwa ada namanya pembela, pengacara. Oke, pengacara itu seorang pendamping resmi di sebuah persidangan yang akan menjadi pembela, penasehat kita, wakil kita dalam menghadapi kasus atau perkara hukum. Oke, jadi ada yang namanya advokat. Dan saya mau katakan hari ini bahwa parakletos adalah pengacara terbaik saudara. Saya coba cari parakletos di ChatGPT, pakai teknologi dikit lah ya. Saudara kalau ada ChatGPT, boleh coba search dengan pencarian parakletos, maka saudara akan temukan ini. Kita lihat. Parakletos transliterasi berarti penghibur, penolong, pembela, atau advokat. Kalau nggak percaya saudara bisa coba cari di ChatGPT tentang parakletos ini. Benar gak ada kata advokat di situ? Ya. Diterjemahkan dalam berbagai versi sebagai comforter, defender, helper, counselor, atau advokat. Ya. Pengacara saudara. Jadi tadi 2 minggu yang lalu saudari Melda sudah bahas bahwa Roh Kudus itu sebagai teman yang menemani saudara sepanjang hidup saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus juga adalah pengacara terbaik saudara. Pengacara yang lebih hebat daripada yang suka goyang-goyangin jari itu saudara. Jauh lebih hebat saudara. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Setiap saudara, enggak ada yang terlepas sekalipun. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Artinya apa? Tuhan berikan parakletos sebagai penolong saudara untuk mendampingi di akhir hidup saudara. Kalau tadi Roh Kudus sebagai teman mendampingi sepanjang hidup saudara, ini adalah parakletos yang menemani di akhir hidup saudara. Dan saudara membutuhkan pengacara. Karena apa? Karena saudara akan masuk ke pengadilan Kristus.
Saudara pikir saudara bisa lepas dari pengadilan? Apalagi kalau saudara tidak punya parakletos, saudara. Akan semakin berat saudara hidup saudara. Semua kita harus masuk dalam tata pengadilan Kristus. Ada yang tahu ini? Pengadilan ya, ini satu ilustrasi aja ya. Ada yang bisa bantu saya kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam satu pengadilan? Orang-orang yang ada di sini semuanya. Ada yang bisa bantu? Ya, kita mulai dari yang paling kanan dulu dah nih. Yang baju merah. Siapa saudara? Siapa? Ini terdakwa saudara. Ya. Ini terdakwa ya, ini terposisi terdakwa. Hakimnya di sini yang tengah. Yang tengah ini hakimnya, hakim ketua ini ya. Hakim ketua. Ini siapa saudara? Hakim anggota. Ya kan kalau tengah ketua, kirinya anggota lah. Ini yang kumisan security lah, udah tahu lah semua ya. Yang wanita di sini panitera ya atau sekretaris sidang. Yang di meja ini saudara? Bukan. Siapa? Pak Jeffrey bisa dibantu Pak? Ini tim penuntut umum. Ya, tim penuntut umum. Ada 2 orang, tapi 1 orangnya di depan lagi memaparkan masalahnya. Kemudian yang ini baru siapa? Ini pengacara saudara. Tim tim hukum saudara ini di sini. Ya. Dan ini adalah Roh Kudus yang digambarkan sebagai Roh Kudus. Saudara butuh ini saudara. Tanpa ini saudara nggak mungkin bisa lewati persidangan. Terus yang ini yang banyak-banyak orang ini siapa? Netizen. Saksi ya, ini saksi atau juri lah ya. Ya, kemudian di tengah ini tengah siapa? Yang di tengah ini adalah penuntut. Ya bagian dari yang tadi kan tim penuntut umum salah satunya maju ini. Oke. Udah jelas ya semua ya? Tapi setuju ya, semua setuju ya? Dengan posisi ini setuju semua ya? Kalau gitu kita bermain sebentar lah ya, kita berangan-angan. Kalau ini adalah tahta pengadilan Kristus. Kalau kan ini adalah tahta pengadilan Kristus, maka terdakwanya siapa? Kita, ya saudara dan saya ini ada di posisi ini, terdakwa. Hakim ketuanya siapa? Tuhan Yesus saya, hakim ketua. Hakim anggotanya? Siapa? Henok boleh Henok? Manusia pertama yang diangkat? Ya. Security-nya siapa kira-kira? Ranto mau bersedia sok? Kita anggap Daud lah. Daud kan panglima perang kan. Panglima perang jadi layak lah jadi security lah ya. Panitera siapa panitera? Biasanya cewek ini, kebanyakan cewek. Tapi cowok juga bisa, tapi kebanyakan cewek lah ya. Kita anggaplah Bunda Maria. Bisa? Bisa ya. Tim jaksa penuntut umum. Iblis dan kawan-kawan ini tempatnya udah gak ada tempat lain saudara. Ya, ini iblis dan kawan-kawan ya. Tim penasihat hukum, Roh Kudus, oke. Penuntut pendakwa, iblis. Kita anggaplah Lucifer nih. Ya, Lucifer ini. Yang akan selalu pekerjaannya adalah menuntut dan mendakwa kita. Kemudian juri dan saksi siapa? Ini udah gak ada jawaban lagi nih. Ya kita anggaplah 12 murid Yesus bisa. 12 murid Yesus, para nabi-nabi semua bisa masuk. Sadrak, Mesak, Abednego di sini semua ya. Terus kemudian ada malaikat-malaikat. Malaikat bisa jadi saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Bisa 2 ya. Malaikat bisa jadi saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Ya, kita bayangin itu saudara. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus.
Dan setiap kita dan saudara akan jadi terdakwanya di situ. Saya dan saudara itu terdakwa. Dan saudara butuh sosok ini. Ya, saudara butuh sosok pengacara ini. Tim penasihat hukum saudara. Karena dia yang akan membela saudara, mewakili saudara, memberi jawaban-jawaban kepada ketua hakim si tua atas semua tuntutan-tuntutan daripada si iblis itu. Ingat, iblis kerjaannya setiap hari menuntut dan mendakwa saudara. Ya, dia selalu menuntut saudara. Jadi dia tidak akan melepaskan saudara. Karena itu kalau saudara nggak punya tim penasehat hukum, nggak punya pengacara, nggak punya advokat, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Ya. Cukup sampai di sini? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Tanya kiri kananmu, jadi kambing apa jadi domba? Jangan tanya kamu mau jadi kambing atau domba, nggak enak ya. Tanya mau di sebelah kanan apa di sebelah kiri. Oke? Saudara yang jawab ya. Dan apakah itu berhenti sampai di sini saudara? Masih ada the final judgment, the great white throne. Pengadilan tahta putih yang agung. Kembali lagi pengadilan yang saudara hadapi. Dan saudara masih bilang saudara gak butuh Roh Kudus. Saudara gak butuh pengacara. Saudara gak butuh advokat. Di akhir hidup saudara yang saudara hadapi ada persidangan dan pengadilan saudara. Jadi saya bangga sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena selama saya hidup saya ditemani oleh sahabat saya, teman saya sebagai Parakletos. Tapi di akhir hidup saya ditemani dengan pengacara yang luar biasa. Advokat yang terbaik saudara. Yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan itu free saudara. Di luar sana saudara kok menghadapi masalah hukum, saudara harus bayar pengacara. Saudara bayar jasa mereka. Ini Tuhan kasihkan free buat saudara dan saya. Pengacara yang handal, pengacara yang terbaik lebih daripada yang bisa goyang-goyangin jari saudara. Oke. Lebih saudara, percayalah itu yang terbaik. Itu yang di dunia gak ada apa-apanya saudara. Ini pengacara di atas segala pengacara. Tuhan berikan itu buat saudara dan saya. Free. Nah ini pertanyaan besar yang sering kali mungkin orang tanya. Apakah orang bisa disantet? Yang bisa silakan angkat tangan. Yang bilang bisa? Halo? Yang bilang gak bisa? Oke. Gak ada yang bilang bisa nih? Yakin? Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini versi LAI-nya. Kita coba buka di versi Today English Version. Because the spirit is in you is more powerful than the spirit in those who belong to the world. Tapi dengan ayat ini saya justru mau katakan, orang Kristen bisa disantet. Halo? Percaya orang Kristen bisa disantet? Berdasarkan ayat ini saya mau katakan orang Kristen bisa disantet. Pertama, orang Kristen yang roh di dalamnya bukan Roh Kudus. Kedua, yang jiwanya bukan milik Tuhan tapi milik dunia. Itu pasti bisa disantet saudara. Jadi bersiap-siaplah untuk saudara yang hatinya tidak terikat pada Tuhan. Yang bukan milik Tuhan sepenuhnya. Saudara milik dunia, Roh Kudus bukan Roh Kudus yang di dalam saudara. Maka siap-siap saudara pasti akan bisa disantet.
Ini contoh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, saudara sudah pasti sudah pernah baca tentang Raja Herodes. Oke. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Tuhan. Dan ia mati dimakan cacing. Saudara mau mati dimakan cacing, saudara? Jadi berikan hormat itu pada Tuhan. Ini ada satu lagi, seorang stand up comedian wanita. Saya nggak tahu saudara nonton apa enggak, tapi kebetulan saya nonton acaranya. Dia sedang stand up, buat lelucon, jokes, tapi melecehkan Tuhan Yesus, melecehkan kekristenan. Nggak perlu lama saudara, dia tumbang di atas panggung. Dan saya lihat videonya saudara. Ya, dia tumbang begitu aja, tumbang seketika tanpa ada aba-aba, tanpa ada persiapan, tanpa apa-apa, langsung tumbang. Ini saudara sudah pasti pernah tahu, ya. Sebuah karnaval di Rio de Janeiro, oke, di Brazil. Ini selalu membuat satu karnaval yang melecehkan Tuhan Yesus, melecehkan kekristenan. Dampaknya saudara bisa lihat kebakaran besar, banjir besar, tapi herannya tetap dilakukan saudara. Ya, nggak pernah berubah. Setiap tahun selalu dibuat parade-parade karnaval-karnaval seperti ini. Banjir besar melanda, kebakaran besar melanda, mati lampu, satu kota melanda mereka. Ya. Tapi nggak pernah berubah, selalu memperolok-olok Tuhan Yesus. Oke. Jadi jemaat mula-mula itu sebenarnya sudah dekat sekali dengan yang namanya persekusi, saudara. Ya. Jemaat mula-mula itu selalu ngalamin yang namanya persekusi. Dari awal, Yesus dari naik, sudah mulai naik, bangkit, ya. Mereka selalu ngalamin persekusi. Dan ini juga salah contohnya, kaisar yang memimpin selalu persekusi mereka. Ya, Diocletian, Galerius. Ini kaisar-kaisar yang nggak kalah kejam dengan Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero mungkin lebih awal, dia tahun 50 sampai 60-an. Ya, ini di bawahnya. Tapi tidak kalah. Ya. Disebut sebagai paranoid emperor. Oke. Kekaisaran yang paranoid. Kaisar ini punya ketakutan, kecemasan yang nggak ada dasarnya, saudara. Kecemasan terhadap orang Kristen sendiri sebenarnya. Most savage of persecution, ya. Persekusi yang kejam, ya, sangat kejam, saudara. Saya nggak usah kasih contoh lah ya apa yang terjadi. Destroy church building, ya, semua gereja-gereja, tempat-tempat ibadah semua dihancurkan. Menghancurkan Alkitab dan tulisan-tulisan. Ya. Tulisan sejarah tentang kekristenan itu banyak hilang di zamannya kaisar ini, saudara. Dihancurkan, dibakar, dibuang, saudara. Remove legal rights of Christian. Ya. Orang Kristen tuh nggak punya hak sama sekali. Imprisoned glory, hamba Tuhan yang dibunuh. Ya. Mutilate dan murdered Christian. Nggak cukup hanya dibunuh, tapi dimutilasi, saudara. Nah, ini saya mau katakan buat setiap kita, jika roh Tuhan telah diam dalam kita, apakah kita harus cemas terhadap keadaan hidup kita saat ini dan di masa depan? Kalau saudara yakin Roh Kudus sudah berdiam dalam diri saudara, saudara yakin bahwa saudara punya sahabat yang melayani saudara, mendekati saudara, membimbing saudara selama saudara hidup dan di akhir hidup saudara, apalagi yang perlu saudara takuti? Ya, ini yang kedua. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani, kami berkata-kata tentang karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami,
oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Ya. Kehadiran Roh Kudus memberikan hikmat bagi saudara dan saya. Saudara kenal ini, saudara? Ini tokoh-tokoh besar Yunani, zaman dulu kuno, Yunani kuno lah ya. Nama mereka cukup besar, mereka berusaha untuk mencari hikmat, saudara. Tapi menurut saudara, ketemu gak saudara? Berhasil gak mereka menemukan hikmat? Saya mau katakan semuanya fail, saudara. Gak ada satupun yang berhasil menemukan hikmat. Kenapa? Amsal berkata, karena itu Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bahkan dalam kitab Ayub 28 judul perikopnya bertuliskan manusia tidak bisa menemukan hikmat. Saya nggak tahu waktu mempersiapkan ini, pembacaan Alkitab saya sampai di Ayub. Kemudian waktu saya baca Ayub, saya berhenti di satu pasal yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat menemukan hikmat. Coba buka di Ayub 28. Saudara akan temukan itu besar-besar judul perikopnya. Manusia tidak bisa menemukan hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu pemberian Tuhan. Karena hikmat itu anugerah Tuhan. Ya. Hikmat itu pemberian, saudara nggak bakal bisa cari. Mau saudara cari seperti apapun nggak akan ketemu, saudara. Ya. Kita coba lihat apa yang dicari sih sebenarnya oleh para filsuf tadi. Kualitas atau keadaan bijak. Ya. Pengetahuan tentang yang benar atau tepat digabungkan dengan penilaian yang adil dalam bertindak. Kebijaksanaan, kemudian wawasan, saudara. Ini yang mereka kejar, ini yang mereka coba untuk dapatkan. Tapi saya mau katakan mereka nggak bisa dapatkan. Kalau tidak memberikan hidup bagi Tuhan, Tuhan nggak akan bisa berikan ini bagi mereka. Mereka sampai mentok cuman di mana, saudara? Ini ada piramida, sudah bisa lihat ini. Mereka hanya mentok di knowledge. Para filsuf tadi udah berusaha untuk mencoba mencapai ke wisdom, ke puncak piramid. Tapi nggak akan bisa. Nggak akan bisa dapat, saudara. Mereka cuma mentok sampai di knowledge saja, nggak bisa lagi sampai ke wisdom. Kenapa? Saudara bisa lihat nama-nama mereka yang terkenal tadi. Mereka yang terkenal dengan teori-teori. Teori Archimedes, teori Pythagoras tadi saudara bisa lihat. Ya, mereka mentok sampai ke pengetahuan aja, nggak bisa tembus sampai ke wisdom. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Kita nggak bisa bergantung pada pengertian kita, saudara. Ini ada pemikiran manusia. Ya. Pemikiran manusia itu cuma punya dua sifat, saudara. Pertama tercemar, kedua terbatas. Udah cuma dua ini aja yang ada dalam pemikiran manusia. Pemikiran manusia itu pertama tercemar, kedua terbatas. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Kenapa pemikiran manusia itu hanya tercemar dan terbatas? Karena sudah hidup dalam dosa. Semua kita ada dalam lingkaran dosa. Karena itu pikiran kita tercemar, pikiran kita terbatas. Contohnya, saudara. Dulu televisi setelah diciptakan pertama kali diramalkan oleh banyak orang bahwa ini televisi nggak bakal laku, nggak mungkin laku di dunia. Tapi hari ini lihat, saudara, bagaimana televisi, seperti apa televisi. Siapa yang tidak punya televisi? Nggak ada kan? Semuanya punya. Semua dunia membutuhkan televisi. Prediksi tentang pesawat. Ya.
Dulu orang mengatakan impossible flight of machine that heavier than air. Nggak mungkin bisa terbang. Tapi saudara lihat perkembangan pesawat-pesawat sampai sekarang. Mobil juga begitu saudara. Ya. Dulu ada yang memprediksi bahwa mobil nggak mungkin bisa menggantikan kuda. Tapi lihat sekarang mobil seperti apa. Perkembangannya luar biasa. Nah ini lagi. Prediksi tentang mobil Jepang. Ya. Ini bahkan ditulis di satu majalah saudara. Ya. Business Week 2 Agustus tahun 68. Dengan sekitar 50 merek mobil yang telah diproduksi di Amerika Serikat, industri otomotif Jepang tidak akan berhasil dan laku di pasar dunia. Sama seperti memprediksi mobil Cina hari ini, kan? Ya, sama banget ya. Itulah pemikiran manusia terbatas dan tercemar. Ini seorang peneliti, seorang profesor, Peter Duisberg dari University of California, Berkeley. Ada pernyataannya yang sangat mengganggu tentang AIDS. Yang mengatakan bahwa virus AIDS bukanlah virus yang harus ditakuti. Virus HIV itu lemah dan sangat mudah diobati. Bu dokter benar gak bu? Yang kuning benar. Yang hijau salah. Tapi terbukti bahwa peneliti, profesor pun pemikirannya gak bisa diandelin saudara. Pemikirannya pun tetap salah. Ya. Orang terpandai di dunia. Yang jenius luar biasa. Pun tetap melakukan kesalahan prediksi. Dia mengatakan nggak sedikit pun indikasi bahwa energi nuklir akan dapat diperoleh. Tapi saya coba cari, ternyata pembangkit listrik tenaga nuklir pertama kali di dunia dibangun di Rusia tahun 1954. Prediksi Albert Einstein salah saudara. Ya. Itulah orang-orang yang mengandalkan pemikirannya. Bergantung kepada pemikirannya saudara. Tidak menyerahkan kepada Roh Kudus. Seperti kesaksian Rasul Paulus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi dengan bukti bahwa roh berkuasa. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Ini perkataan Paulus saudara. Ini kesaksian Paulus. Bahwa kita harus menyerahkan semua. Karena pikiran kita itu tercemar dan terbatas. Tuhan tahu itu, karena itu jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Ini seorang yang luar biasa, pandai, tapi juga punya roh Tuhan di dalam hidupnya. Jika sedang menyelidiki gerakan planet-planet, ia merasakan bimbingan Tuhan. Dia menulis sebuah catatan. Sistem matahari, planet, dan komet begitu indah. Hanya bisa berasal dari pemikiran dan kekuatan suatu hakikat yang cerdas. Hakikat ini menguasai semua hal. Dialah Tuhan dari segalanya. Ini orang yang pandai, yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Diberikan hikmat oleh Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya namanya tersohor. Tapi gak sampai di situ, dia mengatakan, Dialah Tuhan dari semuanya. Wisdom is the knowledge of God and a life lived for God. Ya, kita tetap konsentrasi. Untung selesai saudara, pas selesai saudara. Karena tinggal video aja, kalau nyala kita coba saksikan videonya. Kalau nggak nyala ya
Oke, tim musik boleh maju. Kita tutup dalam satu video yang saya mau beri tampilkan buat saudara. Bisakah? Hah? Oke, tinggal video doang sih terakhir. Mungkin lampu boleh ditolong bantu matikan. Ya langsung play aja. Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Bisa? Oke, kalau bisa nggak apa-apa sambil bangkit berdiri aja sebentar doang, videonya hanya 3 menit. Kita saksikan satu video yang menggambarkan tentang kehidupan kita sebenarnya. Jalannya hingga aku dewasa.
Yang siapkan hati kita saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan, Tuhan Engkaulah pembelaku. Engkaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Tuhan Yesus, Kau perlindunganku. Tak takut menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindung. Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yes, katakan Yesus, Kau pembelaku Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Oh, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah Yesus. Amin Tuhan. Kami bisa menegakkan kepala kami Tuhan, karena kami percaya Kau Tuhan yang bersama kami. Kau Tuhan membela kami, Kau Tuhan menolong kami. Kaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Tidak akan kami takut menghadapi dunia ini Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari Tuhan lembut katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur
bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah, Yes Lord, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi katakan bersorak bagi kebesaran Kamu. Bersorak bagi Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang bisa kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami perlu mengandalkan Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Dan biar roh-Mu Tuhan Yesus yang akan memimpin setiap langkah hidup kami agar kami mengerti Tuhan. Yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang harus kami ambil, mana yang enggak Tuhan Yesus. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami hanya menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Dan biar Engkau berkati Tuhan pembicara-Mu Yesus Tuhan. Kau yang berkati Kawiko Tuhan, berkati hidupnya Tuhan. Biar Engkau terus tambahkan hikmat Tuhan, pengertian Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Dan biar Engkau yang memberkati Tuhan kehidupannya, pekerjaan dan keluarganya Tuhan. Dan kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Yes, amin. Amin. Ya, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Boleh saya undang. Depan layar sini ada QRIS dari EHC, saudara. Apabila saudara ingin menggunakan QRIS bisa menggunakan barcode ini. Ya, mari bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan semakin lebih lagi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, ada pengumuman tambahan, ada doa pelayan Tuhan bagi para pelayan Tuhan pada Sabtu tanggal 28 Juni jam 7.30 malam di Chapel. Jadi dipastikan para pelayan Tuhan untuk hadir di tanggal 28 Juni hari Sabtu. Oh ya, lalu di hari Minggu tanggal 29 Juni, pastikan saudara untuk hadir di ibadah karena akan ada
KKR dengan tema penginjilan. Ya, jadi pastikan saudara hadir karena saya percaya saudara akan sangat diberkati pada Minggu 29 Juni nanti. Ya, lalu untuk youth di hari Sabtu mendatang akan tetap ada youth dengan tema Roh Kudus di keseharianku. Jadi pastikan saudara-saudara yang berjiwa muda, engkau hadir di acara youth kita hari Sabtu di chapel. Ya, sekian pengumuman kita untuk minggu ini. Ya saudara, karena sudah di penghujung ibadah, saya ingin mengundang saudara untuk sekali lagi bangkit berdiri. Karena kita ingin memuji, menyembah nama Tuhan sekali lagi. Saudara-saudara, tadi pagi saya kan biasa kan suka gak bisa tidur kalau mau pelayanan saudara. Saya suka bangun jam 3-4 subuh gitu loh saudara kalau mau tugas gitu. Tadi pagi yang saya saat teduh, sampailah pada cerita Daud dan Goliat. Semua udah pernah dengar cerita Daud Goliat? Udah pernah ya? Daud dan Goliat itu kan jauh lebih besar ya daripada Daud ya saudara ya. Besarnya saudara tahu gak seberapa besar? Saya tuh tadi pagi tuh penasaran banget, jadi saya Google. Kalau di Alkitab kan mencatatkan tingginya Goliat itu adalah 6 hasta sejengkal. Jadi coba saya Google, 6 hasta sejengkal dalam sentimeter itu berapa senti? Ternyata di Google itu mencatat kurang lebih 275 sampai 315 cm. Jadi kita anggaplah 3 meter ya saudara ya. Tapi masalahnya pagi-pagi kan saya mau ngukur gitu ya. Tinggi saya nih, kalau lawan orang anggap 3 meter gimana ya rasanya ya. Tapi kan saudara tahu ya di rumah saya kan semuanya tingginya minimalis semua ya. Agak-agak minimalis gitu ya saudara ya. Ada satu lagi sih teman saya di rumah saya itu masalahnya mungkin tingginya kurang lebih kayak kalau Daud punya adik kali ya. Nah jadi saya gak bisa ngukur tuh saudara. Nah jadi coba saya ingin mengajak semua EHC di sini coba mengimajinasikan kita melawan orang dengan tinggi 3 meter. Di sini ada Goliat kita tertinggi, ini di sini ada abang kita Jericho. Coba abang kita Jericho tingginya berapa sih? 185 kah? Ada? 182. Berarti abang kita Jericho kalau ngelihat abang Goliat itu dia masih begini nih. Masih beda anggap 120 ya. Jadi kalau yang kayak Christine gitu, yang kayak di sini ya Jericho gitu ya. Ya udahlah dia 180 derajat tuh ngeliat Goliat tuh ke atas ya. Nah jadi saudara, tapi kan masalahnya si raksasa, si abang Goliat ini gede begitu tapi kalah kan ya. Kalah dengan Daud ya. Kalah apa menang dia? Kalah ya. Kalahnya dengan apa saudara? Kalahnya dengan apa saudara? Dengan batu ya saudara. Coba sekarang saya ingin mengajak saudara berpikir ya. Kira-kira itu raksasa begitu gede tingginya 3 meter kalah dengan batu. Sebenarnya mustahil gak sih kayaknya? Kayak mustahil gak sih gitu? Ya mungkin luka lah kebaret atau geger otak dikit tapi kalah loh ini loh. Alkitab mencatat kalah ya. Saudara kira-kira kayak mustahil gak sih? Kayak mustahil ya saudara ya. Karena dia dengan batu. Tapi tahu gak saudara? Setelah saya baca. Ternyata Goliat itu bukan hanya datang melawan Goliat bukan hanya dengan batu saudara. Boleh bantu saya tampilkan firman-Nya? 1 Samuel 17 ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, abang Goliat ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara bukan hanya dengan batu. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Dengan roh Tuhan ada di dalam dirinya. Amin saudara. Amin saudara. Amen. Saudara minggu depan ini akan ada banyak Goliat dalam kehidupan saudara. Ada Goliat dalam bentuk penyakit. Ada Goliat dalam bentuk masalah dalam pekerjaan Anda. Ada Goliat dalam bentuk masalah dalam rumah tangga saudara. Ada banyak Goliat akan kita hadapi. Tapi maukah kau percaya? Kalau kita menghadapi dengan roh Tuhan yang perkasa ada di dalam kita. Percayalah saudara, ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Amin saudara. Saudara percaya karena kita punya Tuhan yang perkasa. Saudara percaya? Maukah saudara kita naikkan pujian gini sekali lagi untuk Tuhan kita yang perkasa? Amin. Bolehkah kau berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita? Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita sekali lagi. Yang terakhir saudara, untuk Tuhan kita yang perkasa. Mari dengan segenap hatimu, mari sama-sama
saya kembali lagi mengingatkan dan mengajak kembali saudara, minggu depan kita ada ibadah KKR penginjilan. Saya sangat mengharapkan saudara semua bisa hadir sambil membawa keluarga, rekan yang lain untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini minggu depan. Dan saya percaya kita semua pasti akan terima berkat dan belajar sesuatu yang luar biasa minggu depan di tempat ini. Oke, saudara mau hadir? Amin. Nah, kemudian yang kedua, saudara, di tengah-tengah kita hari ini ada seorang jiwa baru, saudara Kelvin. Bisa tolong angkat tangannya saudara Kelvin. Oke, selamat datang buat saudara Kelvin. Kami senang sekali saudara bisa hadir dan kami berharap untuk minggu-minggu yang akan datang saudara bisa kembali lagi hadir di tempat ini. Terima kasih saudara Kelvin. Kita belum ngomong ya, jadi apa ya, tetap kita ngomong kami sambut kamu dulu deh hari ini ya saudara ya. Oke, 2, 3. Oke. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami punya penolong, kami punya pembela di dalam hidup kami. Kami sadar kami gak bisa sendiri Tuhan menjalani hidup ini. Kami perlu Roh Kudus sebagai penolong dan pembela kami. Ketika Engkau ada bersama dan beserta kami, diam di dalam kami. Kami percaya kekuatan yang dari Roh Kudus memampukan kami. Untuk kami mampu menjalani hidup kami dan hari-hari ke depan kami bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus terus beracara, terus bekerja. Kami berdoa, Engkau memenuhi setiap kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Kami ingin kami bisa menikmati dan merasakan pribadi-Mu yang hebat, yang luar biasa itu sebagai sahabat kami, sebagai penolong kami, sebagai pembela kami, yang mengajarkan kami untuk kami mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu dan kami memerlukan-Mu dalam hidup kami ya Roh Kudus. Sekali lagi, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan hidup kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami mungkin gak mudah, hidup kami mungkin gak gampang, hidup kami mungkin gak santai dan enak mulus jalannya. Tapi kami percaya, Tuhan bersama dan beserta dengan kami. Dan kalau Tuhan bersama beserta kami tahu Tuhan gak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kemenangan serta jalan keluar buat setiap hidup dan masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan juga sudah memberkati setiap kami. Berkat-Mu ada bagi kami semua. Di dalam rumah tangga keluarga, di dalam pekerjaan usaha, di dalam pelayanan, di dalam segala hal Tuhan yang kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami semua. Saudara angkat kedua belah tangan saudara. Terima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini Tuhan. Haleluya. Shalom, damai
Sunday. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.